maraknya kasus TPPO yang bermodus scammer dan judi online ini sebenarnya kalau kita mencoba melihat tadi paparan dari Pak Judah, sebenarnya ini sudah ada ternyata sejak tahun 2020. Tadi sekilas paparan Pak Judah itu ada datanya kita ambil itu tahun 2020 itu sudah ada, artinya waktu pandemi sudah ada. Ketika pandemi sudah ada, asumsi kita sebenarnya sebelum pandemi berarti sudah ada, sebelum COVID itu sudah ada. Nah, kalau kita sambungkan dalam pengantar saya bahwa pergeseran sindikat judol, karena kalau sesuai dengan informasi yang saya terima dari para korban apa itu perusahaan-perusahaan judol yang tutup di Indonesia itu informasinya kan juga kabur ke beberapa negara ASEAN, termasuk ke Myanmar, Kamboja, Filipina, Thailand. Dan ini saya kira satu paket antara kejahatan judol dan kejahatan scammer gitu. Jadi ini bergeser, sindikat yang bergeser dari negeri kita sendiri, kemudian ada berjaringan dengan sindikat-sindikat yang ada di ASEAN. Kemudian juga sindikat ini makin kuat terkait dengan dampak pandemi, karena banyak pengangguran, banyak PHK seperti tadi yang disampaikan Pak Pepen tadi, sehingga itu sindikat itu semakin kuat. Kemudian dampak COVID ditambah lagi di sebagai platform media sosial menjadi memperlancar akses informasi tersebut tanpa ada skema bagaimana memverifikasi atas platform tawaran pekerjaan tersebut. Kemudian juga ditambah lagi didorong dengan faktor ekonomi yang Indonesia yang mungkin tergiur dengan upah yang tinggi yang tadi disampaikan oleh Pak Judah, kemudian sulitnya pekerjaan di dalam negeri. Karena kalau misalkan Pak Pepen itu setelah di PHK dari perusahaannya kemudian mendapatkan akses pekerjaan yang layak di dalam negeri, saya kira tidak mungkin bekerja di luar negeri lebih enak, lebih nyaman bekerja di dalam negeri. Gajinya layak, dekat dengan keluarga. Nah, kemudian kita tahu di dalam negeri kalau dibandingkan di negeri, ya kebanyakan mengatakan bahwa upahnya lebih rendah dibandingkan di luar negeri. Ya, kemudian juga pengaruh teman sebaya, karena yang mempengaruhi itu ternyata juga teman-temannya sebaya. Kemudian pekerjaan yang ditawarkan itu adalah semacam pekerjaan yang dianggap bonafit, karena sebagai customer sebagai operator di perusahaan yang mungkin itu nanti karirnya akan tereng dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak. Kemudian ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan dalam jenis yang mengerjakan dengan alat-alat teknologi. Nah, saya kira ini saya tambahin tadi yang disampaikan oleh Bapak Dimas, dasar hukum yang kita punya sebenarnya bagaimana sebenarnya upaya-upaya negara untuk melakukan pemberantasan itu dasar hukumnya itu sudah komplit sebenarnya, baik dasar hukum yang secara internasional yang sudah diratifikasi maupun dasar hukum secara internasional dimasukkan di Undang-Undang 14 tahun 2019 tentang pengesahan protokol mencegah menindak menghukum perdagangan orang, kemudian Undang-Undang 12 tahun 2017 tentang pengesahan konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Ternyata kita sudah mengadopsi itu ya untuk menentang secara ASEAN. Tapi kita tahu bahwa di negara-negara anggota ASEAN ternyata itu justru mengedepankan hukum di dalam negeri sendiri, dan banyak yang kemudian mengingkari apa yang menjadi kesepakatan ASEAN karena tidak ada sanksi hukum. Sehingga apa yang mestinya kita sampaikan bahwa warga negara kita itu dihukum dan warga negara kita itu tereksploitasi yang kategori masuk TPPO, tapi menurut pemerintah sana bisa jadi ini bukan TPPO. Kategori kita bahwa judi online dan scammer itu adalah bentuk kejahatan, namun di negara tujuan itu judi itu dilegalkan.
Nah itu yang menjadi problem ketika kita mengadvokasi.